Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Semoga anak didik kita yang ada di rumah ataupun yang ada di mana, yang sekarang lagi saat di rumah, senantiasa mengerjakan tugas-tugas apa yang telah diajarkan atau disarankan oleh guru masing-masing. Saat ini masih bersama saya oleh yaitu guru tahsin atau tahfiz ya, dan akan menyampaikan materi tahsin jilid 4. Kebetulan saat ini saya buka materi tahsin jilid 4 bagian nun sukun atau tanwin ya, yang nih tuh lihat. Nah, enggak jelas ya, kebalik ya tulisannya. Alhamdulillah. Yang mana nun sukun dan tanwin ini adalah bagian dari ikhfa. Kita mempelajari tentang ikhfa dulu ya, bagaimana adik-adik siswa di rumah mempelajari tahsinnya dengan sendirinya bisa bagus, dan di saat nanti kita masuk, ketika masuk langsung bisa tes dan lulus ya, langsung bisa tes dan lulus. Oke. Yang pertama yaitu silakan dibuka halaman, kalau di jilid 4 mungkin halaman berapa ya, Hifa ya, agak 7 atau 8 gitu. Namun yang saya pegang ini adalah panduan untuk guru, tidak ada jilidnya ya. Tapi pada tahsin pada saat ini yaitu tentang ifa. Sangat dianjurkan sekali sebelum kita mempelajari ifa itu, materi yang di depan ini atau yang ada kurung di atas itu dihafal atau difahami. Kalau saya menganjurkan harus hafal, karena kalau cuma difahami tapi nggak hafal, maka nanti ketika dia akan ditanya tentang hukumnya, dia tidak mampu menjawab, hanya faham tapi tidak bisa hafal. Tapi kalau dihafal, insya Allah tinggal pemahamannya. Setelah faham, dia akan dengan sendirinya ketika ditanya, bertemu dimanapun ifa berada, dia akan dengan sendirinya faham dan langsung menjawab secara kontens. Ya, contoh misalnya yang definisi ifa ialah tutup ya, ditutup seperti ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Cara bacanya dibaca samar. Nah, sudah paham, sudah hafal? Ya, setelah hafal baru hurufnya kita hafalin. Huruf ikhfa yang 15 apa saja? 1. Ta, sa, ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, dho, fa, kof, kaf. Oke. Sudah hafal? Ya, anggap sudah hafal. Dan setelah itu baru kita memberi pemahaman atau memahamkan kepada anak bagaimanakah cara membaca ifa dengan sempurna. Contoh, huruf ifa yang pertama yaitu ta. Tadi di saat kita menghafalkan materi apabila nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin. Saat ini yaitu ifa huruf yang pertama adalah ta. Contohnya ta. Kita cari. Contohnya apa? Jannatin tajari. Di mana ifanya? Tanwin bertemu ta. Jannatin ta. Tajari. Nah, apabila masih belum lancar atau kaku dalam membacanya, diulang terus. Satu baris ini diulang sampai merasa mudah dan fasih lisannya, baru melangkah ke selanjutnya. Kalau masih misalnya ada salah, mohon diulang-ulang atau dibenarkan dulu ya. Cara bacanya betulkan dulu, baru nanti diulang-ulang. Jannatin tajari. Kalau misalnya masih ragu, contoh jannatin, berarti belum, jangan dilanjutkan ke selanjutnya karena masih belum fasih satu baris. Biasakan fasih dulu ya, cara pengucapannya dan ikhfa-nya juga. Contoh jannatin tajari. Ulang lagi, jannatin tajari. Di mana ikhfanya? Langsung disuruh tebak ke anaknya, ke siswa. Manakah ikhfanya? Nih, tanwin bertemu ta. Ini namanya ikhfa. Oke. Cara bacanya samar. Oke. Ulang lagi contoh. Jannatin tajari.
Apabila anak sudah fasih, sudah bisa tanpa kaku, maka boleh dilanjutkan ke yang kedua. Contoh ifa yang kedua apa? Tha. Oke, tha. Cari nun sukun atau tanwin bertemu tha di contoh tersebut. Contohnya, lafadznya adalah wa kuntum azwajan thalathatan. Atau dibaca waqaf. Wa kuntum azwajan thalathah. Cari dulu. Diulang lagi. Wa kuntum azwajan thalathah. Pak, makan, Pak. Silakan. Wa kuntum azwajan thalathah. Apabila anak membacanya seperti tersebut, maka berarti dia mengerti. Cuman untuk memastikan dia mengerti atau belum, di mana ifanya, mohon ditanyakan di manakah ifa yang ada dalam kalimat ini. Apabila dia menunjukkan tanwin bertemu taknya, berarti dia mengerti. Dan ditanya ulang, apakah ada ifa lagi selain hal tersebut, selain tanwin bertemu ta. Apabila anak tersebut tidak menjawab tidak ada, berarti anak ini tidak mengerti. Tapi apabila dia jeli dan ngerti di contoh yang pertama, yaitu dia akan mengatakan ada dua. Contohnya nun sukun bertemu ta, wa kuntum dalam bacaan wa kuntum. Berarti anak tersebut mengerti dari langkah pertama ke langkah yang kedua. Wa kuntum azwajan thalathah. Apabila belum fasih, ya. Tadi metodenya sudah ngerti, sekarang bacaannya. Usahakan fasih, jangan melangkah sampai selanjutnya. Wa kuntum azwajan thalathah. Ulang. Wa kuntum azwajan thalathah. Di mana kaifahnya? Ada dua, ada berapa? Ada dua. Satu, tanwin bertemu ta. Yang kedua, nun sukun bertemu ta. Huruf ifa yang ketiga dan selanjutnya sampai satu halaman. Walaupun huruf ifa ada 15, ada dua halaman, maka kita wajib mengajarkan dulu satu halaman sampai fasih dan bisa. Sehingga anak ini ketika nanti tes, dia tidak kaku lagi dan terbiasa mengucapkan hal itu dan tahu hukumnya di mana.